Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gedeng Setanugraha. Kali ini saya akan mengajar mata pembelajaran IPA untuk kelas 3 SD. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengajarkan ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Pernahkah kalian bertanya, mengapa kita harus makan setiap hari? Apa fungsi makanan tersebut bagi tubuh kita? Ternyata, melalui makanan, makhluk hidup memperoleh tenaga. Di samping itu, zat makanan yang telah kita makan digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Tumbuhan ternyata juga memerlukan makanan. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Tumbuhan mengubah karbon dioksida, air, serta zat hara menjadi karbohidrat. Fotosintesis dapat berlangsung dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup umumnya dapat bergerak. Dengan bergerak, maka manusia dan hewan dapat berlari, melompat, berjalan, dan sebagainya. Gerakan hewan lebih beragam dibandingkan dengan gerakan manusia dan tumbuhan. Tumbuhan hanya dapat bergerak di tempat dan tidak dapat berpindah tempat. Hewan dapat bergerak dan berpindah tempat. Hewan bergerak antara lain menggunakan kaki, tangan, perut, sayap, dan sirip. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis hewannya. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Hewan, tumbuhan, dan manusia juga mengalami pertumbuhan. Contoh, kamu mengalami pertumbuhan mulai dari bayi sampai menjadi besar seperti sekarang. Tinggi dan besar orang dewasa berbeda dengan tinggi dan besar anak, seperti halnya yang terjadi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat, makhluk hidup mempunyai keturunan. Hewan, tumbuhan, dan manusia selalu ada dan bertambah banyak. Hal itu disebabkan oleh adanya kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Dengan menghasilkan keturunan yang sejenis, maka makhluk hidup dapat terus melestarikan jenisnya. Kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan disebut berkembang biak. Cara berkembang biakan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia berkembang biak secara melahirkan, ayam berkembang biak secara bertelur, kucing berkembang biak secara melahirkan juga, dan sebagainya. Cara berkembang biak tumbuhan lebih beragam lagi. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara setek, misalnya tebu, lalu ada yang dengan tunas, misalnya pisang, lalu ada yang dengan biji, misalnya jagung, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, makhluk hidup bernapas. Di dalam tubuh makhluk hidup, oksigen digunakan untuk proses pembakaran makanan. Proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida, tenaga, dan uap air. Tenaga inilah yang digunakan untuk bergerak, tumbuh, dan menghasilkan keturunan. Sekian pembahasan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.